Mendengar putranya menyebut sekte tegak tulang besi, Patriark Li merasa seperti disambar petir, dan seluruh tubuhnya membeku di tempat seperti ayam kayu. Setengah tahun yang lalu, Li Qingyang diuji memiliki akar spiritual tingkat tinggi, yang membuatnya sangat gembira. Keluarga Li juga mendidih dan menganggapnya sebagai kebanggaan keluarga. Mereka bahkan bisa membayangkan bahwa keluarga akan lebih mulia di bawah kepemimpinan junior ini. Setelah ujian, Patriark Li memberi putranya sumber daya terbaik dan juga merencanakan masa depannya. Dia memutuskan untuk memilih sekte dengan fondasi dan prestise yang kuat setelah perekrutan 100 sekte dimulai. Sedikit yang dia tahu bahwa hari ini, ketika dia sedang mandi dan berganti pakaian, Li Qingyang menyelinap pergi dan mencari di mansion tetapi tidak dapat menemukannya. Anak nakal, apakah dia pergi menemui jalan kecil itu secara pribadi lagi? Tidak dapat menemukan Li Qingyang, Patriark Li sangat marah sehingga dia ragu-ragu bola-balik di aula. Pada saat ini, pelayan itu buru-buru melaporkan, Patriark, Tuan Muda pergi ke tempat perekrutan terlebih dahulu dan dihargai oleh Sekte Gunung Lima Aliran Chang. Mereka ingin menerimanya sebagai murid. Apa? Patriark Li sangat gembira. Sekte Gunung Chang adalah kekuatan tertinggi di Kabupaten Qingyang, dan statusnya tidak kalah dengan penguasa kota-kota Qingyang. Putranya direkrut oleh sekte seperti itu, tidak hanya dia membawa kehormatan bagi leluhurnya, tetapi dia juga memiliki masa depan yang cerah. Tetapi, pelayan itu berhenti dan berkata dengan lemah, Tuan Muda menolak perekrutan para tetua sekte Gunung Chang. Apa? Patriark Li hampir jatuh ke tanah. Dua kata yang sama, tetapi dengan nada yang berbeda, orang dapat mengatakan bahwa suasana hatinya jatuh dari surga ke neraka. Kepala anak brengsek itu ditendang keledai. Itu sebabnya dia menolak perekrutan sekte Gunung Chang. Petik 2. Tidak, ini adalah masalah hidup dan masa depan keluarga Li, kita tidak bisa membiarkan dia melakukan apa yang dia mau. Akibatnya, Patriark Li bergegas ke tempat perekrutan bersama anak buahnya. Dia kebetulan bertemu dengan tetua sekte Gunung Chang yang akan berkemas dan pergi, jadi dia menerima undangan atas nama Li Qingyang. Dan ketika dia mengetahui bahwa putranya telah bergabung dengan sebuah sekte, Patriark Li tanpa sadar berpikir, mungkinkah ada sekte yang lebih baik daripada sekte Gunung Chang. Hasil, anak itu bergabung dengan sekte tegak tulang besi. Keluarga Li adalah skala kecil di kota Qingyang, dan itu sebanding dengan sekte kelas 8. Patriark Li tidak bisa menerima putranya bergabung dengan sekte kelas 9. Setelah linglung singkat, dia berkata dengan suara yang dalam, Qingyang, jangan bercanda dengan ayah. Ayah, Li Qingyang berkata, aku tidak bercanda. Aku sekarang adalah murid dari klan tulang besi. Kalimat ini merupakan pukulan ganda. Kepala keluarga Li gemetar dan mau tidak mau mundur 2 langkah. Kepala keluarga, pelayan itu bergegas untuk mendukungnya. Patriark keluarga Li memantapkan dirinya dan menunjuk ke Li Qingyang, suaranya bergetar saat dia berkata, wajah keluarga Li-ku telah benar-benar hilang olehmu hari ini. Jika putranya bergabung dengan sekte kelas 6, dia bisa menerimanya, tetapi dia tidak bisa menerima bergabung dengan sekte tulang besi. Bagaimanapun, itu hanya sekte kelas 9. Lebih-lebih lagi, tidak hanya sekte sampah seperti itu tidak memiliki masa depan, itu juga akan membuat keluarga Li menjadi bahan tertawaan. Para seniman bela diri dari berbagai sekte yang menonton pertunjukan itu tertawa. Keajaiban nomor 1 kota Qingyang memiliki sekrup yang longgar di kepalanya. Ayahnya masih dianggap normal dan tahu bahwa bergabung dengan geng tulang besi akan menjadi aib. Tuan Muda, pelayan keluarga Li buru-buru berkata, jangan membuat Patriark marah, cepat tinggalkan sekte sampah itu. Retakan, Jun Changqiao mengepalkan tinjunya, bahkan seorang pelayan klan berpikir bahwa sektenya adalah sampah. Itu benar-benar menjengkelkan. Ayah, Li Qingyang berkata dengan serius, seseorang harus jujur. Karena saya telah bergabung dengan sekte tulang besi, saya tidak akan pergi. Anda, kepala keluarga Li sangat marah sehingga giginya gemetar, anak yang tidak berbakti. Tetua sekte Gunung Chang tidak tahan lagi dan berkata, Tuan Muda Li, berbakti adalah yang paling penting. Kamu tidak mematuhi ayahmu seperti ini tidak berbakti. Wajah Li Qingyang dipenuhi dengan keraguan dan rasa bersalah. Ini sudah berakhir, Jun Changqiao berkata pada dirinya sendiri, bebek di tanganku akan terbang. Setelah beberapa saat, Li Qingyang berkata dengan tatapan tegas, ayah, saya telah mengikuti jalan yang Anda buka sejak saya masih muda. Sekarang saya sudah dewasa, saya harus punya pilihan sendiri. Kepala keluarga Li menunjuk ke spanduk sekte tulang besi dan berkata, bergabung dengan sekte kelas 9 adalah pilihanmu. Ya, Li Qingyang berkata dengan serius. Kepala keluarga Li sangat marah sehingga dia hampir muntah darah. Jari-jarinya gemetar saat dia berkata dengan marah, jika kamu tidak meninggalkan sekte tulang besi, aku tidak akan menjadi ayahmu lagi. Tuan Muda Li, sekte tulang besi tidak memiliki masa depan. Anda harus pergi. Ada begitu banyak sekte yang sangat baik di sini. Salah satu dari mereka lebih baik daripada sekte tulang besi.
Jangan terlalu keras kepala. Kepala keluarga Li sudah tidak muda lagi. Jika sesuatu terjadi padanya karena marah, sebagai putranya, kamu akan menyesalinya seumur hidupmu. Tuan Muda Li, tolong berpikir dua kali sebelum bertindak. Para pejuang dari berbagai sekte yang tidak keberatan menonton pertunjukan semuanya berteriak. Mereka tidak melakukannya untuk kepala keluarga Li. Mereka hanya tidak ingin melihat seorang jenius dengan akar spiritual kelas atas dari sekte sampah. Sekelompok idiot. Jun Changqiao mengutuk diam-diam. Kepala keluarga Li. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, putramu harus memilih hidupnya sendiri. Sebagai seorang ayah, aku harus mendukungnya dan tidak menghentikannya. Apalagi, dia berhenti dan berkata, sekte tulang besi tidak seburuk yang Anda pikirkan. Jika Tuan Muda Li bergabung dengan sekte kami, pencapaiannya di masa depan hanya akan tinggi. Tinggi, bukan rendah. Kepala keluarga Li menekan amarahnya dan berkata dengan dingin, apakah sekte tulang besi benar-benar menganggap dirinya sebagai sesuatu yang penting? Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, sekte tulang besi bukan bawang. Ini adalah sepotong batu giok yang menunggu untuk diukir. Sekte sampah membandingkan dirinya dengan sepotong batu giok. Sungguh tak tahu malu. Jika saya memiliki lidah yang fasih seperti dia, saya tidak perlu khawatir tidak bisa menipu murid. Para prajurit dari berbagai sekte mengejek. Kepala keluarga Li berkata dengan marah, putraku yang bergabung dengan sekte tulang besi pasti tertipu oleh kata-kata manismu. Jun Changqiao berkata dengan sangat serius, sebagai pemimpin sekte dari sekte tegak tulang besi, saya selalu menganggap serius para murid. Saya tidak pernah repot-repot menipu orang. Kepala keluarga Li berkata dengan dingin, dengan kultivasimu, kamu bahkan tidak sebaik tamu keluargaku. Beraninya kamu menyebut dirimu kepala sekte. Jun Changqiao berkata, kepala keluarga Li, meskipun kultivasi saya tidak tinggi, saya bisa mengajar Tuan Muda Li dan menjadikannya pembangkit tenaga listrik. Ini sudah cukup. Brengsek, dia benar-benar tahu bagaimana menyombongkan diri. Tuan Muda Li berbakat dan dia ingin mengajar orang lain. Menurut pendapat saya, Tuan Muda Li bisa menjadi kepala sekte tulang besi dan mengajarinya cara meningkatkan kultivasinya. Semua orang semakin membenci Jun Changqiao, tetapi mereka tidak bisa tidak mengaguminya. Dia berkulit tebal dan bisa menyombongkan diri. Dia bisa dianggap sebagai bakat. Kepala keluarga Li menjadi semakin marah. Dia ingin menunjuk Jun Changqiao dan mengutuk, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah orang terkenal di kota Qingyang. Dia memaksa dirinya untuk menekan pikiran itu. Kepala Sekte Jun, pada saat ini, Penatua Sekte Gunung Chang berkata, untuk menjadikan seorang murid sebagai pembangkit tenaga listrik, ia harus terlebih dahulu memiliki pemahaman seni bela diri yang luar biasa. Karena Anda sangat percaya diri, Anda harus memiliki pengalaman seni bela diri yang kaya, bukan? Orang tua ini memasang jebakan untukku. Jun Changqiao tahu bahwa jika dia mengatakan dia memiliki pengalaman seni bela diri, dia akan dengan sengaja mempersulitnya. Jika dia mengatakan dia tidak memiliki pengalaman, kepala keluarga Li pasti akan memaksa putranya untuk meninggalkan sekte tersebut. Hiks, rumit sekali. Untuk membuat seorang murid lebih kuat, martial Dao sendiri mungkin tidak kuat, tetapi seseorang setidaknya harus memiliki banyak pengetahuan martial Dao dan dapat memberikan bimbingan selama proses kultivasi. Belum lagi sekte, bahkan keluarga dan akademi memiliki instruktur martial Dao yang sesuai. Master sekte-sekte tulang besi telah mengancam akan membuat pencapaian Li Qing yang tinggi, jadi tetua sekte Gunung Biru tidak punya pilihan selain berdiri dan bertanya. Itu memang jebakan. Jika Jun Changqiao mengatakan dia memiliki pengalaman martial Dao, dia pasti akan meminta bimbingan. Jika dia mengatakan tidak, kepala keluarga Li akan lebih marah dan dengan tegas bersikeras bahwa putranya meninggalkan sekte tulang besi. Semakin tua jahe, semakin pedas rasanya. Kata-katanya tampak ramah, tetapi ada bahaya tersembunyi. Dia sengaja mencoba mempermalukan Jun Chang. Seniman bela diri dari berbagai sekte semua memandangnya dengan jijik. Master sekte sampah tanpa kultivasi, bagaimana dia bisa memiliki pengalaman martial Dao? Jun Changqiao biasanya menggosok hidungnya dan berkata, raja ini tidak berani menjadi sombong, tetapi saya juga tidak akan meremehkan diri saya sendiri. Jika kita berbicara tentang pengalaman martial Dao, saya harus lebih kuat dari siapapun di sini. Kesombongan orang ini semakin keterlaluan. Jika bukan karena larangan bertarung di kota Qingyang, aku pasti akan menendangnya. Saya juga memiliki dorongan yang sama. Seniman bela diri dari berbagai sekte tidak bisa mendengarkan lagi. Mereka bersumpah bahwa sejak mereka mulai berkultivasi martial Dao, mereka belum pernah melihat pria yang sok dan tidak masuk akal seperti itu. Lebih kuat dari siapapun di sini. Kepala keluarga Li berkata dengan dingin, Li ini ingin meminta pengalaman martial Dao sekte Master Jun hari ini. Tetua sekte Blue Mountain tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia awalnya ingin menanyakan pertanyaan ini, tetapi sekarang setelah kepala keluarga Li mengatakannya terlebih dahulu, itu jelas yang paling tepat.
Jun Changqiao berkata, apa yang ingin dimintai nasihat oleh kepala keluarga Li. Meskipun orang ini terlihat tenang, dia sebenarnya dengan gugup membuka toko sistem untuk mencari barang-barang terkait martial Dao. Belum lama sejak dia pindah dan hanya di tahap 5, jadi dia pasti tidak memiliki pengalaman martial Dao. Pada saat ini, Master Sekte Jun hanya bisa mengandalkan sistem store dan berharap ada barang terkait martial Dao di sistem store. Kepala keluarga Li berkata dengan ringan, kota Qingyang memiliki teknik pedang yang telah diturunkan selama 100 tahun. Ini disebut pedang penumpukan gelombang 9 gaya. Menurut pengantar, ada 9 gaya, tetapi hanya ada 8 gaya. Yang terakhir gaya perlu disimpulkan. Karena Master Sekte Jun memiliki pengalaman martial Dao, kamu seharusnya bisa menyimpulkan gaya terakhir, kan? Hahaha, kepala keluarga Li, kamu benar-benar pandai meminta bimbingan. Para seniman bela diri di Green Sun City tertawa dalam Schadenfreude. Seni pedang 9 bentuk gelombang susun adalah seni pedang yang sangat terkenal di kota mereka. Selama seseorang berada di tahap kelima dari channel Opening Realm, mereka dapat membelinya dari berbagai toko keterampilan bela diri. Itu ditulis dengan sangat jelas di halaman pertama manual rahasia. Teknik pedang memiliki total 9 bentuk, tetapi hanya 8 yang tercatat. Bentuk terakhir mengharuskan pembudidaya untuk berevolusi sendiri. Selama lebih dari 100 tahun, setidaknya ada 900.000 seniman bela diri yang telah mengembangkan teknik pedang gelombang 9 gerakan susun, jika bukan 1 juta. Namun, dari awal hingga akhir, tidak ada yang bisa memahami langkah terakhir. Rumor mengatakan bahwa penguasa kota Green Sun City telah memahami langkah terakhir ketika dia masih muda. Tetapi karena itu belum pernah digunakan sebelumnya, semua orang tidak tahu apa-apa tentang jurus ke-9. 9 bentuk pedang penumpukan gelombang. Tetua sekolah Changshan bergumam, dia telah mendengar tentang seni pedang ini. Saat itu, dia bahkan berencana untuk membeli jurus terakhir dari seni pedang. Namun, dia menyerah ketika dia mengetahui bahwa itu hanya seni pedang tingkat rendah. Di benua bintang jatuh, keterampilan bela diri dan metode kultivasi mental juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Sama seperti akar spiritual, mereka dibagi menjadi kelas rendah, kelas umum, kelas menengah, kelas tinggi, kelas Sein, dan kelas surgawi. Penatua sekolah Changshan telah mencapai puncak master bela diri. Di sekte tersebut, ia mengembangkan keterampilan bela diri kelas umum ke atas. Secara alami, dia tidak peduli dengan keterampilan tingkat rendah. Ngomong-ngomong soal, jika levelnya tinggi, bagaimana itu bisa menjadi seni pedang yang populer di Green Sun City? Sekte Guru Jun, penatua sekolah Changshan tersenyum. Orang tua ini juga telah mendengar tentang 9 bentuk teknik pedang susun gelombang. Jika kamu dapat memahami langkah ke-9, itu membuktikan bahwa kamu memiliki keterampilan yang nyata. Orang tua ini benar-benar pandai mengipasi api. Jun Changqiao berkata dengan bangga, apa susahnya memahami seni pedang belaka. Semua orang mencibir. Selama 100 tahun, sangat sedikit orang yang memahaminya. Jika noob seperti Anda bisa melakukannya, maka itu akan menjadi aneh. Li Qingyang sangat menantikannya. Dia juga telah mengembangkan 9 bentuk teknik pedang susun gelombang, tapi dia terjebak pada langkah ke-8 dan tidak bisa memahami langkah ke-9. Jika Master Sekte bisa melakukannya, itu berarti dia telah mengikuti sekte yang tepat dan orang yang tepat. Di bawah tatapan semua orang, Jun Changqiao berulang kali menelusuri toko pemula, mencari barang-barang yang berhubungan dengan seni pedang. Namun, dia tidak menemukan apapun. Sudah berakhir, sudah berakhir. Tanpa barang-barang ini, bagaimana saya bisa pamer? Bagaimana saya bisa memahami jurus ke-9 teknik pedang susun gelombang? Tiba-tiba, tatapan Jun Changqiao berhenti pada item yang disebut Talisman of Insight. Dia buru-buru mengklik pengantar terperinci. Fungsi untuk dapat melihat pengenalan detail item ini ditemukan secara kebetulan. Item, Jimat Wawasan Pemula. Efek, setelah menggunakannya, Anda dapat melihat seni bela diri dan teknik rahasia lawan, sehingga mencapai pemahaman yang cepat. Durasi, 60 menit. Harga, 10 poin kontribusi. Pemahaman cepat. Jun Changqiao diam-diam senang. Itu akan membantuku memahami jurus ke-9 dari seni pedang. Dia langsung mengetuk jimat wawasan. Ding. Tuan rumah menghabiskan 10 poin kontribusi dan memperoleh Talisman of Insight X1. Itu telah ditransfer ke cincin spasial. Ding. Poin kontribusi sekte, 10.100. Jun Changqiao berkata, Tuan Li, kursi ini tidak pernah mengembangkan 9 bentuk teknik pedang susun gelombang yang Anda sebutkan. Bagaimana saya bisa memahami jurus ke-9? Seni pedang terlaris di kota Qingyang. Sebagai master sekte, dia tidak pernah mengolahnya. Meskipun 9 bentuk teknik pedang susun gelombang adalah seni pedang tingkat rendah, harganya masih 100 tael. Dengan penampilannya yang buruk, dia pasti tidak mampu membelinya. Masuk akal, masuk akal.
Seni pedang ini perlu dipahami satu demi satu. Dewa tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk memahami jurus ke-9. Semua orang berdiskusi secara pribadi. Wajah Guru Li jatuh lagi. Pada saat itu, dia merasa dipermainkan oleh orang ini seperti orang bodoh. Menekan amarahnya, Master Li memasang senyum palsu dan berkata, kebetulan Li ini memiliki manual teknik pedang 9 bentuk gelombang susun. Master Sekte Jun dapat mengambilnya dan mempelajarinya. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan manual bersampul biru dari cincin spasialnya. Terima kasih banyak. Jun Changqiao mengangkat tangannya untuk menerimanya. Master Li berkata, namun, Li ini akan mengatakan ini terlebih dahulu. Jika Master Sekte Jun tidak dapat memahami langkah ke-9, tolong usir putra saya dari Sekte Tulang Besi. Jika putranya tidak pergi, kalau begitu biarkan Master Sekte ini mengusirnya. Master Li yakin bahwa seseorang yang tidak pernah berlatih 9 bentuk teknik pedang susun gelombang akan kesulitan memahami jurus ke-5 atau ke-6, apalagi jurus ke-9. Tidak masalah, Jun Changqiao setuju dengan mudah. Kepala keluarga Li masih khawatir. Kepala Sekte Jun, kamu harus menepati janjimu. Jangan khawatir, Jun Changqiao berkata, moto klan tulang besi saya adalah menjadi orang dari tulang besi dan melakukan hal-hal dari tulang besi. Tentu saja, kami tidak akan mengingkari janji kami. Setelah mendapatkan jawaban yang memuaskan, Guru Li melemparkan manual pedang itu. Ada begitu banyak seniman bela diri yang menonton di lokasi perekrutan. Dia tidak berpikir bahwa pihak lain akan menarik kembali kata-katanya. Tentu saja, Jun Changqiao mengambil buku panduan pedang dan berkata, jika kursi ini memahami jurus ke-9, apa yang akan Guru Li lakukan? Dalam 100 tahun terakhir, hanya Tuan Kota yang memahaminya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa melakukannya? Guru Li mencibir dalam hatinya. Di permukaan, dia menangkupkan tangannya dan berkata, jika Master Sekte Jun memahami langkah ke-9, putraku Qingyang akan beruntung bisa berkultivasi di Sekte Tulang Besi. Dengan kata-kata ini, Jun Changqiao merasa lega. Dia mengambil napas dalam-dalam dan membolak-balik manual pedang. Setelah melihat mantra rumit dan gerakan pedang, dia merasa pusing. Meskipun dia mewarisi ingatan pemilik aslinya dan memiliki beberapa pemahaman tentang manual rahasia seni bela diri dunia ini, dia masih merasa seperti sedang membaca buku surgawi ketika dia melihat manual pedang yang begitu rumit untuk pertama kalinya. Saya harap insight talisman dapat membantu saya memahami manual pedang dengan cepat. Jun Changqiao bergumam pada dirinya sendiri. Pikirannya menyatu ke dalam cincinnya, dan dengan sekejap, dia menghancurkan jimat yang telah dia tukarkan. Siu, energi tak berbentuk mengalir ke laut pengetahuannya melalui cincin. Jun Changqiao merasakan langit menjadi gelap. Perasaan tidak nyaman itu menghilang dengan cepat. Ketika dia sadar kembali, dia melihat mantra dan gerakan pedang di manual pedang. Semuanya sangat mudah dimengerti. Jun Changqiao, yang menghancurkan insight talisman, melihat manual pedang lagi. Dia sangat senang karena dia bisa memahami teknik pedang yang tidak jelas dan gerakan pedang yang aneh sekaligus. Yang lebih dilebih-lebihkan adalah itu. Kata-kata yang tercetak di manual pedang sepertinya hidup. Mereka berubah menjadi aliran cahaya dan bergabung menjadi lautan kesadaran. Mereka mulai mengatur diri mereka sendiri dan berkembang dengan sendirinya. Jun Changqiao menghafal halaman pertama gerakan pedang dan membuka halaman kedua. Ketika dia mencetaknya di lautan kesadaran, dia mulai membalik halaman ketiga, halaman keempat, halaman kelima. Melihat dia membolak-balik manual pedang, wajah para seniman bela diri dari berbagai sekte tercengang. Manual pedang berbeda dari seni bela diri. Pertama, seseorang harus terbiasa dengan teknik pedang. Kedua, seseorang harus terbiasa dengan gerakan pedang. Sulit baginya untuk mengingat mantra itu, apalagi pedangnya bergerak. Apakah dia memilih untuk menyerah karena sulit untuk dipahami? Suara mendesing. Pada saat ini, Jun Changqiao sepenuhnya mengembangkan gerakan pertama pedang penumpukan gelombang 9 gaya di lautan kesadaran. Kian-kian, dia menutup manual pedang dan berkata, berikan pedang itu padaku. Dentang, pedang itu terhunus dan diserahkan. Jun Changqiao mengambilnya dari tangan Lu Qianqian dan melambaikan tangannya dengan ringan. Wosh! Pedang sepanjang 3 kaki itu menembus udara, membentuk gelombang udara yang terlihat dengan mata telanjang. Gelombang udara yang terbentuk selama ayunan pedang berarti dia telah memahami jurus pertama pedang susun gelombang 9 gaya. Bagaimana mungkin? Wajah para seniman bela diri dari berbagai sekte yang menunggu untuk melihat lelucon membeku ketika mereka melihat gelombang udara. Tetua Sekte Gunung Chang tercengang. Dia tidak peduli dengan aliran udara yang seperti gelombang. Yang dia pedulikan adalah tidak butuh waktu lama bagi anak ini untuk memahami manual pedang dan dengan terampil melakukan gerakan pertama. Ya, tidak lama kemudian, dalam waktu bumi, itu hanya 1 menit. Bagi banyak orang, 1 menit sudah cukup untuk pergi ke toilet dan bahkan tidak melepas celana mereka. Jun Changqiao sudah memahaminya.
Mustahil, Tetua Sekte Gunung Chang diam-diam membantah. Sebagai master bela diri puncak, meskipun dia bisa mengolah seni bela diri tingkat rendah semacam ini, itu tidak akan pernah secepat ini. Kecuali, dia telah mengolahnya sebelumnya. Su. Jun Changqiao membalikkan kakinya, menarik lengannya, dan mengayunkan pedangnya lagi. Bersenandung, gelombang udara kedua muncul dan terhubung dengan yang pertama. Ini adalah jurus kedua dari pedang penumpukan gelombang 9 gaya, butuh 1 menit dan 5 detik untuk memahaminya. Pada saat itu, para seniman bela diri dari berbagai sekte membuka mulut mereka. Apa lelucon, bagaimana Master Sekte sampah ini bisa memahami gerakan kedua pedang penumpukan gelombang 9 gaya dalam beberapa napas. Wajah Li penuh dengan ketidakpercayaan. Dia sangat ingat bahwa dia telah menghabiskan total 5 hari untuk memahami gaya kedua saat itu. Bagaimana orang ini melakukannya? Atau apakah dia telah berlatih pedang penumpukan gelombang 9 gaya? Sengaja berpura-pura tidak melakukannya. Li dan sesepuh Sekte Gunung Chang. Setiap seniman bela diri normal akan berpikir begitu. Lagi pula, sama sekali tidak mungkin untuk memahami 2 gerakan pertama dari 9 gerakan teknik pedang susun gelombang dalam waktu sesingkat itu. Yang mulia, dengan dukungan insight talisman, Jun Changqiao benar-benar melakukannya. Su, dia mengacungkan pedangnya sekali lagi, dan gelombang Qi ketiga terbentuk, menghubungkan gelombang sebelumnya dan gelombang berikutnya. Itu adalah satu. Apakah? Semua seniman bela diri yang hadir hanya berkedip beberapa kali sebelum pemimpin Sekte Jun benar-benar memahami langkah ketiga dan menggunakannya dengan terampil. Menakutkan, menakutkan, mata Li Qingyang berkedip. Kecepatan pemahaman Master Sekte 10 kali lebih cepat dariku. Sepertinya aku mengikuti orang yang tepat. Lu Qian berpikir, akar roh Master Sekte harusnya lebih tinggi dari kakak junior kedua. Suara mendesing, Jun Changqiao tenggelam dalam teknik pedang. Lapisan gelombang menyerbu keluar, mereka ditumpuk bersama dan menjadi lebih kuat, seperti gelombang tanpa akhir. Gelombang demi gelombang, lapis demi lapis. Itulah asal-usul nama pedang penumpukan gelombang 9 gaya. Suara mendesing, Jun Changqiao mengayunkan pedangnya lagi. Gelombang terbentuk, 7 gelombang telah berkumpul di lapangan latihan seni bela diri. Dia hanya butuh 1 menit 30 detik untuk memahami langkah ketujuh. Huff, Master keluarga Li berkata dengan nada menghina. Kamu dengan jelas memahami pedang susun gelombang 9 gaya. Sungguh tak tahu malu. Tidak peduli seberapa cepat Jun Changqiao melakukan 7 gerakan pertama, dia yakin dia telah memahaminya sebelumnya. Itu yang aku katakan, bagaimana bisa seorang Master Sekte kelas 9 memahami 7 jurus pertama dengan begitu cepat. Ternyata dia pernah melatihnya sebelumnya. Sial, aku hampir tertipu olehnya. Kemampuan aktingnya bagus. Lihat, pria itu masih berakting. Ketika Jun Changqiao sekali lagi melakukan gerakan ke-8, lapisan gelombang lain terbentuk. Perhatian para seniman bela diri bukan pada ini, tetapi pada wajahnya. Sekte tingkat ke-9, keterampilan aktingnya kelas 1. Penatua Sekte Changshan berkata dengan ringan, tidak peduli seberapa bagus aktingnya, selama dia tidak bisa melakukan gerakan ke-9, dia akan tetap diekspos. Kalimat ini disetujui oleh semua orang. Anda suka akting. Lapangan latihan seni bela diri yang begitu besar adalah untuk Anda tampilkan. Tapi jika dia tidak bisa melakukan jurus ke-9, penampilan sebelumnya hanya bisa digambarkan sebagai lumpuh. Master keluarga Li mencibir dengan tangan di belakang punggungnya. Suara mendesing. Setelah melakukan gerakan ke-8, Jun Changqiao menarik pedangnya dan berdiri diam. Dia tenggelam dalam pikirannya seolah-olah dia sedang mencari langkah terakhir. Tidak bisa berakting lagi. Semua orang ditertawakan. Jun Changqiao tidak mendengar dunia luar karena ketika dia memahami seni pedang, dia tiba-tiba memasuki level yang luar biasa. Bertahap, aura yang samar-samar terlihat menyembur keluar dari tubuhnya, memancarkan aura yang tajam. Penatua Sekte Changshan tercengang, senyum di wajah Master keluarga Li juga membeku. Ini, Li Qingyang sedikit mengernyit dan berkata dengan sungguh-sungguh, alam pedang. Apa, seniman bela diri dari berbagai sekte mendengar ini dan mata mereka hampir keluar. Dunia pedang, juga dikenal sebagai ranah niat pedang. Itu adalah semacam level seni pedang yang mirip dengan pencerahan. Jika seorang seniman bela diri memicunya dan memasuki ranah niat pedang, dia bisa mendapat banyak manfaat darinya. Dewaku, keberuntungan macam apa yang dimiliki orang ini? Dia benar-benar memasuki alam pedang. Petik 2. Sejak zaman kuno, berapa banyak seniman bela diri seni pedang yang tidak pernah memiliki kesempatan seperti itu dalam hidup mereka. Mungkin karena mereka terlalu terkejut, suara beberapa seniman bela diri berangsur-angsur menjadi lebih keras. Penatua Sekte Changshan berkata dengan suara yang dalam, anak ini telah memasuki alam pedang, yang merupakan kesempatan besar. Jangan ganggu dia.
Seniman bela diri dari berbagai sekte yang memiliki pemikiran lain buru-buru menutup mulut mereka. Penatua Sekte Changshan menghentikan kerumunan tepat waktu dan tidak mengganggu. Dia bukan orang jahat. Alasan mengapa dia menargetkan Jun Changqiao adalah karena dia tidak ingin Li Qingyang tersesat dan menyia-nyiakan akar spiritual yang begitu baik. Karena teguran tetua Sekte Changshan, bidang latihan seni bela diri menjadi sunyi. Seniman bela diri dari berbagai sekte penuh dengan kecemburuan dan kecemburuan. Itu adalah kesempatan yang hanya bisa ditemukan secara kebetulan. Itu benar-benar tidak masuk akal untuk sepotong sampah untuk menghadapinya. Suara mendesing. Jun Changqiao, yang telah kesurupan, tiba-tiba memancarkan kilau tajam di matanya. Dia melambaikan tangan kanannya dan pedang panjangnya sering melambai dalam kehampaan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Petik 2. Gerakan pertama, gerakan kedua, gerakan ketiga. Ketika dia melakukan 8 gerakan pertama dalam satu napas, dia berjinjit, melompat ke udara, dan menebas dengan pedangnya. Wos, 8 riak di udara tertarik dan dengan cepat berkumpul bersama, berubah menjadi cahaya pedang putih dan membombardir batu besar di luar lapangan latihan. Bang! Dengan ledakan keras, batu seberat ribuan pound hancur di tempat. Mendesis. Melihat ini, para seniman bela diri dari berbagai sekte tersentak kaget. Batu di luar lapangan latihan seni bela diri memiliki berat beberapa ribu kilogram, namun dihancurkan oleh pedang Jun Changqiao. Semua orang tersentak kaget. Seniman bela diri yang hadir berada di tahap 8 atau 9 dari alam pembukaan saluran atau telah mencapai tingkat murid bela diri. Itu mungkin bagi mereka untuk memecahkan batu. Namun, mereka dengan jelas melihat bahwa aura marsial Dao Jun Changqiao hanya pada tahap 5 dari alam pembukaan saluran. Sudah sulit dipercaya bahwa dia bisa memecahkan beberapa ribu kilogram batu. Di alam pembukaan saluran, setiap meridian yang dibuka akan meningkatkan kekuatan seseorang hingga 100 kg. Bahkan jika seseorang dilahirkan dengan kekuatan surgawi dan berada di tahap 5 dari alam pembukaan saluran, mereka hanya bisa mengerahkan kekuatan paling banyak 1000 kg. Mustahil untuk memecahkan batu seberat 2000 kg. Kecuali, cukup, Jun Changqiao melayang ke bawah dan tersenyum, Patriark Li, ini adalah bentuk ke-9 dari teknik pedang 9 bentuk gelombang susun. Aku sudah menyimpulkannya. Semua seniman bela diri melihat ke atas dan mengunci pedang di tangannya. Mereka tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentang itu. Senjata berkualitas tinggi bisa memberi seniman bela diri lebih banyak kekuatan. Pedang Jun Changqiao biasa saja, yang berarti. Ya dewa, mungkinkah itu benar-benar bentuk ke-9? Saya mendengar bahwa jika seseorang dapat memahami bentuk ke-9 dari teknik pedang 9 bentuk gelombang susun, kekuatan yang terbentuk tidak akan lebih lemah dari teknik bela diri tingkat mortal. Sementara semua orang berdiskusi, mereka memiliki jawaban di hati mereka. Tahap 5 dari alam pembukaan saluran dan senjata biasa bisa memecahkan beberapa ribu kilogram batu. Hanya bentuk ke-9, yang sebanding dengan teknik bela diri mortal grade, yang bisa melakukannya. Memikirkan ini, ekspresi semua orang menjadi menarik. Ada desas-desus bahwa hanya tuan kota yang bisa memahami bentuk ke-9. Hari ini, pemimpin sekte tulang besi tingkat ke-9 telah benar-benar menyimpulkannya. Ini adalah pukulan berat, tamparan tanpa ampun ke wajah. Patriark Li berkata dengan tidak percaya, bagaimana ini mungkin? Tatapan penatua sekte Gunung Biru rumit. Setelah beberapa saat, dia menangkupkan tangannya dan berkata, pemimpin sekte Jun, saya sangat terkesan dapat menyimpulkan bentuk ke-9 dalam waktu yang singkat. Ini adalah kekaguman yang tulus. Kamu merayuku. Jun Changqiao mengembalikan pedang itu kepada Lu Qianqian. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia menunjukkan sikap seorang master. Patriark Li memiliki perasaan campur aduk. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa menggunakan teknik pedang penumpukan gelombang 9 bentuk untuk membuatnya bingung. Dia tidak menyangka bahwa bentuk ke-9, yang tidak seorang pun mengerti dalam 100 tahun, akan ditampilkan. Patriark Li, Jun Changqiao berkata, sekarang saya telah mengembangkan gaya ke-9, dapatkah putra Anda tinggal di klan tulang besi saya? Patriark Li terdiam, menggunakan jurus ke-9 teknik pedang susun gelombang 9 gaya telah mengejutkan dan mengejutkannya. Tapi bagaimanapun juga itu adalah teknik pedang tingkat rendah. Dia masih tidak berpikir bahwa putranya akan memiliki masa depan jika dia mengikutinya. Patriark Li, Jun Changqiao berkata, kamu harus menjadi orang yang menepati janjimu. Wajah Patriark Li berubah jelek. Saat itu, penatua dari Sekte Gunung Chang menangkupkan tangannya dan berkata, Master Sekte Jun memiliki pemahaman yang luar biasa tentang seni bela diri. Saya memiliki masalah di sini yang saya harap Anda dapat memecahkannya. Tolong bicara. Kata Jun Changqiao, dia hanya menggunakan 2 menit untuk memahami 9 bentuk pedang penumpukan gelombang, jadi masih ada sedikit waktu tersisa. Jika dia terus tampil dengan baik, dia akan mampu membangun prestise untuk dirinya sendiri dan sektenya.
Tetua Sekte Changsan berkata, Ma ini telah berlatih semacam teknik kultivasi mental selama bertahun-tahun, tetapi sulit untuk meningkatkannya setelah memahaminya ke tingkat keempat. Saya harap Master Sekte Jun dapat memberi saya beberapa petunjuk. Semua seniman bela diri terkejut. Seorang penatua dari Sekte Gunung Chang aliran kelima, seorang guru bela diri sejati, meminta nasihat dari guru Sekte aliran ke-9. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, itu akan sulit dipercaya. Jun Changqiao berkata, jika Penatua Ma bersedia memberitahu saya mantra teknik kultivasi mental, saya dapat mencobanya. Tetua Sekte Changsan tersenyum dan berdiri tak bergerak. Seorang seniman bela diri merendahkan suaranya dan berkata, Penatua Ma sedang berkomunikasi dengan orang itu menggunakan teknik transmisi suara. Hanya ketika Anda memasuki ranah master bela diri Anda dapat menggunakan teknik transmisi suara tanpa mengedipkan mata. Saya sangat berharap bahwa saya dapat mencapai level ini suatu hari nanti. Semua orang iri ketika mereka mendengar ini. Di benua bintang jatuh, setiap kali seorang master bela diri mencapai tingkat yang lebih tinggi, mereka akan mengembangkan kemampuan khusus. Teknik transmisi suara adalah salah satunya. Sesaat kemudian, setelah mempelajari nyanyiannya, Jun Changqiao berkata, itu bukan masalah besar. Tetua Sekte Changsan agak tertekan. Teknik kultivasi mental yang dia sebutkan berada di tingkat fana. Setelah mempelajarinya selama lebih dari 10 tahun, dia hanya mengolahnya ke tingkat keempat. Tapi dia sebenarnya menjawab dengan, itu bukan masalah besar. Jun Changqiao berdiri diam dan menutup matanya. Teknik kultivasi mental yang dia hafal sedang berjalan dan menganalisis dalam pikirannya. Elder Ma. Sesaat kemudian, Jun Changqiao berbisik di telinganya. Seniman bela diri tidak dapat mendengar isinya dengan jelas, tetapi mereka dapat dengan jelas melihat ekspresi Penatua. Dia pertama kali tercengang, lalu tiba-tiba tercerahkan, dan akhirnya gembira. Jun Changqiao berkata, menurut saran saya, kembalilah dan berkultivasi selama 1 atau 2 bulan. Anda harus dapat menembus ke tingkat yang lebih tinggi. Cukup, Tetua Sekte Changsan dengan bersemangat berkata, teknik kultivasi mental telah membingungkan Ma ini selama beberapa tahun. Hari ini, setelah mendengarkan kata-kata Master Sekte Jun, saya merasa tercerahkan. Kepala keluarga Li tercengang. Orang itu benar-benar memecahkan masalah marsial Dao Elder Ma. Jun Changqiao berkata dengan rendah hati, Penatua Ma bingung dengan situasinya. Jika itu orang lain, mereka juga akan bisa menyelesaikan masalahnya. Tetua Sekte Changsan menggelengkan kepalanya dan berkata, tanpa pemahaman mendalam Master Sekte Jun tentang marsial Dao, tidak mungkin menyelesaikan masalah Ma ini. Untuk dapat menerima pujian setinggi itu dari Penatua Ma, pria itu harus mampu. Mungkinkah, apakah benar-benar ada seseorang di dunia ini yang memiliki pemahaman yang begitu tinggi tentang marsial Dao meskipun tidak memiliki kultivasi yang tinggi? Seniman bela diri dari berbagai sekte diam-diam mengkritik. Sekte Guru Jun. Tetua Sekte Changsan menangkupkan tangannya dan berkata, Ma ini harus kembali ke sekte untuk menangani beberapa masalah. Jika kita bertemu lagi di masa depan, saya pasti akan meminta bimbingan Anda. Setelah menerima bimbingan, dia pasti akan bersemangat untuk kembali dan berkultivasi dalam pengasingan. Dia akan berusaha untuk menembus level kelima dari teknik kultivasi mental dan memasuki Wuzong dari Master Bela Diri. Jun Changqiao menangkupkan tangannya dan berkata, sampai jumpa lagi. Tetua Sekte Changsan tidak ragu-ragu dan pergi bersama murid-muridnya. Dia tidak sabar untuk kembali ke sekte dan berkultivasi dalam pengasingan. Melihat Penatua Ma pergi, seorang pria parubaya datang dengan senyum gemetar dan berkata, Master Sekte Jun, saya juga memiliki masalah di marsial Dao. Saya harap Anda bisa memberi saya beberapa saran. Tentu saja, tentu saja. Jun Changqiao berkata, tapi kamu harus membayarku 100 tael dulu. Bagaimanapun, Sekte Changsan adalah sekte kelas 5. Dia memberi Tetua Ma wajah dan wajib memberinya nasihat, tetapi sekte kelas 8 dan 9 ini harus membayar untuk layanan mereka. Tentu saja, pria parubaya itu buru-buru menyerahkan uang kertas senilai 100 tael. Menurut pendapatnya, jika dia bahkan bisa menyelesaikan masalah marsial Dao Elder Ma, itu sangat berharga baginya untuk menghabiskan 100 tael. Jun Changqiao mengambil uang kertas dan berkata, tolong bicara. Pria parubaya itu takut didengar, jadi dia buru-buru membungkuk dan membisikkan masalah marsial Dao-nya. Jun Changqiao menggunakan wawasannya untuk dengan cepat menganalisis marsial Dao yang disebutkan pihak lain dan memberinya nasihat yang benar dengan suara rendah. Betul sekali, pria parubaya itu menamparkan dahinya dan berkata, mengapa saya tidak tahu bagaimana menjadi fleksibel? Terima kasih atas bimbinganmu, Sekte Master Jun. Chen ini akan pergi dulu. Melihat orang itu pergi, tidak peduli betapa bodohnya seniman bela diri dari berbagai sekte, mereka dapat melihat bahwa Master Sekte Tulang Besi benar-benar berbakat. Sekte Master Jun, Chang ini punya masalah, tolong. 100 tael, tentu saja,
Tentu saja, seniman bela diri bermarga Chang buru-buru membayar uang itu. Setelah menerima bimbingannya, dia dengan senang hati pergi. Akibatnya, banyak seniman bela diri yang mengalami masalah di Martial Dao berkumpul. Banyak dari mereka telah mengejek Jun Changqiao sebelumnya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku mengingat semuanya dalam hatiku. Ingin mendapatkan bimbingan, tentu, bayar 200 tael. Meskipun seniman bela diri yang mengejek Jun Changqiao hancur, mereka masih membayar dengan susah payah dan menerima jawaban yang memuaskan satu persatu. Di dunia manapun, pentingnya uang sudah terbukti dengan sendirinya. Belum lagi senjata dan bela diri, bahkan kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak, dan garam membutuhkan uang. Sekte Tulang Besi tidak punya uang karena murid-murid sebelumnya menggunakan aset terbatas mereka untuk menggunakan koneksi mereka, berharap untuk menyelamatkan pemimpin Sekte Uang dari penjara. Hasil, kurang dari setengah hari setelah uang dikirim, pemimpin Sekte Uang dieksekusi karena keluar dari penjara. Sekte Tulang Besi sudah menjalani kehidupan yang ketat, tapi sekarang itu adalah bencana demi bencana. Kedua murid tidak tahan lagi. Setelah makan makanan terakhir mereka kembali ke rumah mereka sendiri. Jun Changqiao, yang telah bertransmigrasi, tinggal di sekte selama beberapa hari. Dia makan roti kukus dan minum air sansui selama 3 kali sehari. Mie yang dimakan Lu Qianqian ketika dia bergabung dengan sekte juga berasal dari bibi Wang di desa. Sekte Tulang Besi ingin berkembang, tetapi mereka juga perlu mendapatkan uang. Oleh karena itu, pemimpin sekte Jun menggunakan jimat wawasan yang belum kedaluarsa dan mulai menghasilkan uang untuk pertama kalinya di dunia ini. Tidak menertawakannya karena membutuhkan petunjuk. 100 tael, bukankah mereka menertawakannya dan pada Iron Bond karena membutuhkan petunjuk? 200 tael, ini adalah bisnis kecil, jadi tidak ada tawar-menawar yang diizinkan. Karena dia memahami langkah ke-9 dari teknik pedang gelombang 9 bentuk yang tumpang tindih dan memberikan petunjuk kepada para tetua sekte Changsan, para seniman bela diri masih bersedia mengeluarkan uang untuk meminta petunjuk. Dalam 30 menit singkat, Jun Changqiao memberikan petunjuk kepada 20 seniman bela diri dan mendapatkan lebih dari 3.000 tael. Melihat semakin banyak uang kertas di cincin spasialnya, dia berpikir dengan gembira, meskipun saya tidak bisa menjual obat, saya bisa menggunakan barang-barang di toko untuk mendapatkan uang. Pemimpin Sekte Jun, tepat ketika dia memberikan petunjuk kepada seorang seniman bela diri, kepala keluarga Li datang dan berkata dengan susah payah, saya juga punya masalah di sini, saya harap Anda bisa memberi saya beberapa petunjuk. Teknik pedang gelombang 9 bentuk yang tumpang tindih hanya untuk mempersulit. Sekarang dia melihat begitu banyak orang pergi dengan gembira setelah menerima petunjuk darinya, dia benar-benar tersentuh dan ingin menyelesaikan masalah seni bela diri yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun. Oke, Jun Changqiao berkata, 1000 tael. Apa? Kepala keluarga Li hampir kehilangan keseimbangan dan berkata dengan kaget, 1000 tael. Jun Changqiao berkata, ya, 1000 tael. Petik 2, petik 2. Sudut mulut semua orang berkedut. Orang ini jelas-jelas mempersulit guru Li dengan sengaja. Itu pasti karena dia telah menghentikan putranya untuk bergabung dengan Iron Bond. Sekte Guru Jun, Patriark Li berada di ambang kehancuran, yang lain tidak mampu membeli lebih dari 200 tael, mengapa saya harus membayar 1000 tael? Jun Changqiao berkata, melihat pakaian Tuan Li, saya pikir Anda tidak kekurangan uang. Mendengar ini, Patriark Li hampir pingsan karena marah. Itu benar, saya punya uang, tetapi uang tidak datang entah dari mana. Sekte Guru Jun, Patriark Li berkata dengan suara yang dalam, apakah Anda menganggap saya bodoh? Jun Changqiao tersenyum dan berkata, kamu bisa memahaminya seperti itu. Anda, kepala keluarga Li sangat marah. Berpikir bahwa dia ingin meminta sesuatu, dia dengan paksa menekan amarahnya. Pemimpin sekte, Li Qingyang melangkah maju dan berkata, tolong beri ayah diskon karena muridmu. Jun Changqiao menggosok dagunya dan merenung sejenak, lalu berkata, baiklah, karena kamu adalah ayah dari muridku, aku akan memberimu diskon 1 tael. Para pembudidaya dari berbagai sekte hampir jatuh. Diskon 1000 tael menjadi 1 tael, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Karena dia ingin mempertahankan Li Qingyang, dia pasti tidak akan dengan sengaja mempersulit Patriark Li, jadi Jun Changqiao hanya memberinya harga token 1 tael untuk membantunya menyelesaikan masalah seni bela dirinya. Jadi begitulah, Patriark Li, yang telah menerima bimbingan, tampaknya telah tercerahkan. Sebelumnya, ketika dia telah mengembangkan gaya ke-9, dia masih ragu. Sekarang setelah masalah seni bela diri yang membingungkannya selama bertahun-tahun telah terpecahkan, dia sepenuhnya menyetujui Jun Changqiao. Anak saya di Iron Bond, di bawah bimbingannya, prestasi masa depannya pasti akan tinggi. Tidak hanya Patriark Li, tetapi para pembudidaya dari berbagai sekte yang mendapat manfaat dari bimbingannya juga menyadari bahwa orang yang mereka remehkan itu tidak sederhana.
One Insight Jimat memungkinkan Jun Changqiao mendapatkan banyak uang dan prestise. Bisa dikatakan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Salah, itu membunuh 3 burung dengan 1 batu. Karena saat Jun Moxie membantu mereka, dia juga membantu mereka mempelajari semua jenis teknik seni bela diri. Meskipun tingkat teknik ini rendah, tetapi teknik pedang, teknik tinju, teknik jantung, dan teknik telapak tangan semuanya ada di sana. Jika mereka harus dibeli dengan uang, biayanya setidaknya beberapa ribu tael. Untung besar, untung besar. Setiap orang. Jun Changqiao tampak sedikit lelah setelah dia memberikan bimbingan kepada kultivator lain. Tuan ini lelah. Mari kita berhenti di sini. Jangan, Tuan Jun. Para pembudidaya yang tidak mengantre menjadi cemas. Seorang kultivator mengeluarkan 4 uang kertas perak dan berkata, Tuan Jun, saya bersedia membayar 400 tael. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, membantumu dengan seni bela diri telah menghabiskan terlalu banyak energiku. Akan sulit untuk pulih dalam 10 hari atau setengah bulan. Dia ingin terus menghasilkan uang, tetapi batas waktu Insight Talisman telah berakhir setelah dia memberikan bimbingan kepada kultivator sebelumnya. Jun Changqiao awalnya berencana untuk menukar jimat lain, tetapi ketika dia membuka toko, dia melihat bahwa talisman wawasan memiliki warna abu-abu gelap, dan anotasinya adalah, item ini hanya dapat dibeli sebulan sekali. Sial, pil penyembuhan terbatas, dan jimatnya juga terbatas. Tidak bisakah saya bermain dengan gembira? Tidak bisakah saya menghasilkan uang dengan bahagia? Tanpa restu dari Insight Talisman, Jun Changqiao setara dengan dipukuli kembali ke keadaan semula, jadi dia hanya bisa menunjukkan tampilan yang sangat lelah. Mendesah, para pembudidaya dari berbagai sekte kembali ke rumah mereka dengan frustrasi, dan perekrutan 100 sekte yang awalnya terputus berlanjut. King Yang, Patriark Li berkata, ikuti Tuan Jun dan kultivasi dengan baik. Jangan mengecewakan ayahmu. Li King Yang mengangguk. Patriark Li mengobrol dengan Jun Changqiao sebentar dengan nada menyanjung, lalu bergegas kembali ke keluarga Li dan pergi ke pengasingan untuk mencerna bimbingan yang telah dia terima. Ayah, aku ingin bergabung dengan Ironborn. Ayah, Ibu, aku sudah memikirkannya. Aku ingin bergabung dengan Ironborn. Go dan tunggu apa lagi? Ayo daftar di Ironborn. Perekrutan 100 sekte dilanjutkan, dan anak laki-laki dan perempuan yang awalnya mempertimbangkan sekte mana yang akan bergabung menyerbu ke depan tulang besi, berebut untuk mendaftar. Ketika Li Qingyang bergabung dengan klan tulang besi, mereka tergerak. Setelah menyaksikan Jun Changqiao memberikan petunjuk kepada para tetua sekte Gunung Chang dan bahkan para pembudidaya dari berbagai sekte, mereka tentu saja tidak ragu untuk mendaftar. Baru saja, sekte-sekte itu ramai dengan kebisingan dan kegembiraan, tetapi tidak ada yang peduli dengan tulang besi. Sekarang, sekte-sekte itu kosong, tetapi bagian depan Ironborn penuh dengan orang. Jangan dorong, jangan dorong. Jun Changqiao berteriak, satu persatu. King Yang, jangan hanya berdiri di sana, datang dan bantu. Karena ada terlalu banyak anak laki-laki dan perempuan yang mendaftar, Jun Changqiao tiba-tiba terburu-buru. Tidak, ada terlalu banyak orang, dia harus memilih yang terbaik. Jun Changqiao memerintahkan murid pertama dan kedua untuk membiarkan pelamar mengisi formulir masuk, dan kemudian memutuskan apakah akan menerima berdasarkan bakat dan kultivasi. Tugas utama yang diberikan oleh sistem adalah menjadikan klan tulang besi sebagai sekte terkuat. Apa yang dianggap kuat, pasti sekte itu kuat, dan para murid juga harus kuat. Secara acak memilih sekelompok melon jelek dan kurma retak, jumlah orang sudah cukup, tetapi kekuatannya tidak cukup, level sekte tidak dapat dinaikkan, dan pada akhirnya, itu akan membuang-buang usaha. Jun Changqiao sangat jelas bahwa yang dia butuhkan sekarang adalah pasukan elit, jadi dia diam-diam meminta agar mereka yang memasuki tulang besi setidaknya harus memiliki akar roh tingkat menengah, dan jika itu adalah akar roh tingkat tinggi, itu akan menjadi bahkan lebih baik. Namun, setelah beberapa statistik, dari ratusan remaja yang mendaftar, hanya 10 yang memiliki akar semangat kelas menengah. Yang lainnya adalah kelas rendah atau kelas fana, dan untuk akar roh kelas tinggi, tidak ada hal seperti itu. Meskipun kota Qingyang adalah kota utama Kabupaten Qingyang, bagaimanapun juga, itu masih tempat yang kecil. Sudah sangat baik bagi Li Qingyang untuk memiliki akar roh tingkat tinggi. Buruk itu buruk, tapi pertama-tama mari kita perluas jumlah orang di sekte hingga batas 100. Jun Changqiao mengambil segel master sekte dan mencapnya pada formulir entry untuk mereka yang memiliki akar roh tingkat menengah. Ding, anggota sekte, 4100. Ding, poin kontribusi sekte, 11.100. Ding, anggota sekte, 53.100. Ding, poin kontribusi sekte, 60.100. Jun Changqiao terus mencap dan segera merekrut 50 murid. Prompt sistem sering terdengar di telinganya. Itu indah dan nyaman.
Di antara anggota yang baru direkrut, 10 adalah akar roh tingkat menengah, dan 40 sisanya semuanya adalah akar roh tingkat fana. Para seniman bela diri yang menonton dari jauh penuh dengan rasa iri. Sejauh yang mereka tahu, perekrutan tahun ini lebih dari 10 akar roh tingkat menengah dan 50-60 akar roh tingkat fana hampir semuanya direkrut oleh tulang besi. Mendesah. Pekerjaan hari ini sia-sia, mereka hanya bisa menunggu sesi berikutnya. Para seniman bela diri sangat tertekan. Jun Changqiao terus mencap dan merekrut murid dengan akar roh tingkat rendah. Tidak ada jalan lain. Untuk mengumpulkan 100 orang, mereka hanya bisa memilih dari yang pendek. Selain itu, bahkan jika bakat akar roh itu buruk, itu bisa dikultivasikan. Ding, ding, koma, anggota sekte, 100.100. Ding, poin kontribusi sekte, 107.100. Ding, anggota sekte sudah penuh. Tuan rumah perlu meningkatkan konstruksi sekte dan memperluas batas atas sebelum melanjutkan merekrut murid. Pengingat, jika Anda secara paksa merekrut murid setelah sekte penuh, Anda akan dihukum berat. Petik 2. Poin kontribusi sekte meluap. Tuan rumah harus menghabiskannya dalam waktu 24 jam. Jika tidak, luapan akan dikurangi secara otomatis. Anggota sekte penuh, persyaratan terpenuhi. Ding. Sistem secara otomatis membuka poin prestasi dan misi sekte untuk tuan rumah. Jun Changqiao terkejut dan buru-buru membuka panel data. Nama sekte, Klan Tulang Besi. Pemimpin sekte, Jun Changqiao. Tingkat sekte, tingkat ke-9. Konstruksi sekte, tingkat 1. Anggota sekte, 100.100. Poin kontribusi sekte, 107.100. Poin prestasi sekte, 0/100. Misi sekte, tidak ada. Misi utama sekte, dalam 100 tahun, menjadikan klan tulang besi sebagai sekte terkuat di benua bintang jatuh dengan 100.000 murid. Jika tidak selesai, ketika waktunya habis, jiwa tuan rumah akan hancur. Sistem, Jun Changqiao bingung. Apa itu poin pencapaian sekte dan misi sekte? Sistem menjawab, murid telah menerima misi sekte dan menyelesaikannya. Murid akan menerima nilai prestasi sekte yang sesuai. Jun Changqiao mengerti dan bertanya, apa gunanya nilai pencapaian? Sistem menjelaskan, setelah nilai pencapaian mencapai maksimum, sekte dapat ditingkatkan. Jun Changqiao terkejut dan berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa merekrut murid dapat meningkatkan konstruksi sekte? Mengapa ada poin kontribusi sekte lain? Petik 2. Sistem dengan tenang menjelaskan, merekrut murid dapat mengaktifkan misi sekte. Menyelesaikan misi sekte dapat meningkatkan konstruksi sekte. Tidak ada kontradiksi di antara keduanya. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao terdiam. Dia untuk sementara mengabaikan poin kontribusi dan misi sekte dan menempatkan fokusnya pada poin kontribusi. Poin kontribusi tambahan akan dikurangi dalam 24 jam, jadi dia harus menghabiskannya dengan cepat. Jun Changqiao dengan terampil membuka toko pemula dan dengan hati-hati menelusuri item satu persatu. Pada akhirnya, dia memilih pedang tepi dingin kelas pemula. Ding, tuan rumah telah menghabiskan 10 poin kontribusi dan menerima pedang tepi dingin kelas primer X1. Itu telah ditransfer ke cincin luar angkasa. Ding, poin kontribusi sekte, 97.100. Ketika Jun Changqiao menarik kembali panelnya, dia melihat pedang ujung dingin kelas pemula yang dia beli dan menemukan catatan di atasnya, terbatas untuk 45 pembelian bulan ini. Pil dan jimat yang menantang surga dibatasi untuk 1 pembelian per bulan, sementara senjata dapat dibeli 5 kali. Apa penipuan? Alasan mengapa Jun Changqiao memilih pedang adalah karena dia telah mengembangkan teknik pedang gelombang 9 gaya susun. Meskipun tingkat teknik pedang ini rendah, gaya ke-9 cukup kuat. Siu, pikirannya memasuki cincin luar angkasa. Jun Changqiao melihat pedang melayang di sebelah bom waktu. Ada 2 manik-manik yang tertanam di sarungnya, berkedip-kedip dengan cahaya biru yang lemah. Berjalan ke atas, memegang pedang ujung dingin tingkat pemula, dia segera merasakan aura dingin merembes ke telapak tangannya. Ini cukup dingin, aku ingin tahu apa kualitasnya. Jun Changqiao memegang gagang pedang dan dengan lembut menariknya keluar. Dengan suara, kiang, pedang sepanjang 3 kaki itu terhunus. Aura dingin menghantam wajahnya, membuatnya bergidik. Lebar dan panjang pedang ujung dingin kelas pemula tidak berbeda dengan pedang biasa, tapi ada aura dingin samar yang tertinggal di sekitar pedang, memberikan perasaan yang luar biasa. Meskipun pemahaman Jun Changqiao tentang pedang tidak tinggi, dia masih memuji dari lubuk hatinya, pedang yang bagus. Pemimpin sekte, Lu Qianqian berkata dengan wajah cemberut, siapa yang kamu sebut murahan? Jun Changqiao buru-buru menarik pikirannya dan tertawa, aku berbicara tentang diriku sendiri. Petik 2, Li Qingyang dan yang lainnya terdiam. Menyebut dirinya murah, pemimpin sekte kami agak aneh.
Lu Qianqian memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan ringan, banyak orang sedang menunggu, cepat dan cap segel pemimpin sekte. Tidak dibutuhkan. Jun Changqiao berkata, anggota ini benar, jika saya menerima terlalu banyak murid, saya tidak akan bisa membesarkan mereka. Sistem sudah mengingatkannya bahwa jika dia secara paksa mengambil murid setelah kuota penuh, dia akan dihukum, jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Terlebih lagi, anak laki-laki dan perempuan yang tersisa semuanya memiliki akar roh tingkat rendah dan hanya berada di tingkat pertama tahap pembukaan saluran, jadi tidak ada gunanya menerima mereka. Qing Yang, Jun Changqiao menjentikkan jarinya dan berkata, kemasi, ayo pergi. Ah, tidak merekrut lagi. Petik 2, pemimpin sekte Jun, tolong pertimbangkan, bahkan jika kamu ingin aku menjadi murid dalam nama. Bahkan jika aku harus melakukan pekerjaan sambilan, aku, Iron Ahniu, bersedia. Banyak anak laki-laki dan perempuan memohon. Jun Changqiao berkata tanpa daya, klan tulang besi saya kecil, kami tidak dapat menampung terlalu banyak murid, jika Anda ingin bergabung, Anda dapat datang ke desa Qingyan ketika Anda menjadi murid bela diri. Mendesah, anak laki-laki dan perempuan pergi dengan kecewa. Mereka tahu bahwa tanpa guru, sumber daya, dan peluang yang luar biasa, menerobos ke murid bela diri sendiri tidak akan mungkin. Pemimpin sekte, Li Qingyang berkata, singkirkan pintunya. Kita bisa berangkat sekarang. Ayo pergi. Jun Changqiao melambaikan lengan bajunya dan pergi. Ketika dia pertama kali datang ke kota Qingyang, dia hanya memiliki satu murid, dan dia sangat miskin. Sekarang dia pergi, dia punya uang, keterampilan bela diri, dan murid, itu pasti panen yang luar biasa. Berhenti. Namun, sebelum dia meninggalkan bidang seni bela diri, teriakan dingin datang dari belakang. Jun Changqiao berhenti dan melihat ke belakang. Dia melihat seorang pria parubaya berjubah biru, dikelilingi oleh puluhan murid muda, berjalan mendekat. Ini Penatua Wei Yinu dari Sekte Mata Air Roh. Wajahnya agak jelek, apakah dia mencari masalah dengan klan tulang besi? Penatua Wei memiliki temperamen yang buruk, jika ada yang menyinggung dia dan para murid sekte, dia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Seniman bela diri dari berbagai sekte berdiskusi dengan suara rendah, ketakutan di mata mereka. Mereka yang lebih dekat, melihat Wei Yinu berjalan bersama murid-muridnya, tanpa sadar mundur beberapa langkah untuk memberi jalan. Melihat ini, Jun Changqiao berpikir, orang ini hanya dari Sekte Mata Air aliran ke-9, mengapa begitu banyak seniman bela diri dari Sekte aliran ke-8 takut padanya? Alasannya sederhana, Wei Yinu memiliki total 4 saudara laki-laki, dinamai berdasarkan kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, dan kegembiraan. Mereka pernah menjadi murid dari Sekte aliran ke-5, Sekte Mata Air Suci. Setelah mereka berhasil dalam kultivasi mereka, mereka turun gunung dan mendirikan Sekte Mata Air Roh. Kakak laki-laki tertua menjadi patriark, dan 3 bersaudara lainnya menjadi sesepuh. Seniman bela diri dari berbagai sekte tidak takut pada Sekte Musim Semi Roh, tetapi pada Sekte Mata Air Suci. Jun Changqiao tidak tahu apa-apa tentang Sekte Mata Air Roh, jadi dia tersenyum dan berkata, ada apa? Tentu saja ada sesuatu. Wei Yinu melangkah, matanya penuh dengan penghinaan. Kamu memukuli murid Sekte Mata Air Rohku, bagaimana kamu bisa pergi dengan begitu damai? Apa, mengalahkan murid Sekte Musim Semi Roh? Tulang besi dalam masalah. Tahun lalu, murid Sekte kelas 8 memukuli murid Sekte Musim Semi Roh. Akibatnya, kepala sekte secara pribadi membawa semua murid untuk meminta maaf. Apa yang terjadi selanjutnya? Murid yang memukuli murid itu lumpuh dan dikeluarkan dari sekte. Sekte kelas 8 mengkompensasi Sekte Musim Semi Roh dengan banyak perak. Jadi, tulang besi benar-benar dalam masalah. Semua orang berdiskusi dengan suara rendah, menatap Jun Changqiao dengan simpati di mata mereka. Diakon dari Sekte Pedang Panjang dengan dingin mendengus, memprovokasi Sekte Musim Semi Roh sama dengan memprovokasi Raja Neraka. Anak nakal, tunggu saja nasib burukmu. Seniman bela diri dari berbagai sekte membayar Jun Changqiao untuk mengajari mereka seni bela diri, tetapi dia dan murid Sekte Hall Macan tidak pergi. Lagi pula, mereka adalah orang yang paling mengejek mereka dan tidak memiliki wajah untuk meminta nasihat. Sekarang sesepuh Sekte Musim Semi Roh muncul, mentalitas bengkok mereka langsung Mereka ingin melihat orang itu dihina dan diganggu. Jadi kamu dari Sekte Musim Semi Roh? Jun Changqiao berpura-pura tercerahkan dan mengangguk, ya, saya memukuli mereka, dia menghitung dan berkata, seharusnya ada 5 dari mereka. 5. Seniman bela diri dari berbagai sekte menggerakkan mulut mereka. Tahun lalu, ketika murid sekte kelas 8 memukulinya, kepala sekte membawa semua murid untuk meminta maaf. Sekarang setelah Anda mengalahkan 5, tidak ada peluang rekonsiliasi. Wei Yinu dengan ringan berkata, karena kepala Jun mengakuinya, aku akan mencari keadilan bagi para murid yang dipukuli.
Ding, pencarian sampingan dipicu. Ada pencarian lain. Jun Changqiao buru-buru membuka panel status dan melihat side quest, memberi pelajaran kepada sesepuh Spirit Spring Sekte yang datang mencari masalah 0/1 Elite Quest. Pencarian elit. Sebagai penduduk bumi, Head Jun telah memainkan game online sebelumnya. Ada pencarian elit, yang sebagian besar mengharuskan pemain untuk berurusan dengan bos kecil. Pencarian elit biasanya sulit, tetapi hadiahnya juga sangat kaya. Menarik, menarik. Jun Changqiao mengambil kembali panel atribut dan menggosok hidungnya. Muridmu melecehkan seorang murid perempuan sekteku. Aku baik dan hanya memberi mereka hukuman kecil. Beraninya kau menjilat wajahmu dan meminta keadilan di depanku. Para seniman bela diri dari berbagai sekte semua tercengang. Pemimpin sekte tulang besi telah mengeluarkan Mother of Asterisker. Bukankah dia takut membuat marah pihak lain dan menyebabkan hal-hal berkembang ke titik yang tidak dapat didamaikan? Yang satu mencari masalah, sementara yang lain ingin menyelesaikan misi. Pengaturan, itu tidak ada. Diaken sekolah bela diri pedang panjang dan murid sekolah bela diri peluit harimau diam-diam senang. Berani bersumpah di depan penatua sekte musim semi roh yang pemarah, ini pasti mencari kematian. Cukup benar, wajah Wei Yinu menjadi gelap, dan matanya berkedip-kedip karena marah saat dia berkata, "Bocah, kamu sedang mencari kematian." Retakan, mengepalkan tinjunya, 12 sinar cahaya muncul di pergelangan tangannya. Cek, Jun Changqiao berkata dengan jijik, dan di sini saya berpikir bahwa penatua dari sekte musim semi roh adalah orang yang hebat. Ternyata dia hanya sampah di tahap ke-12 dari alam pembukaan saluran. Semua orang terdiam. Anda adalah pemimpin sekte, tetapi kekuatan Anda paling banyak berada di tahap kelima dari alam pembukaan saluran. Anda memiliki keberanian untuk mengatakan itu. Mendengar kata, sampah, amarah Wei Yinu semakin kuat. Dia segera menunjuk ke samping dan berkata, "Kecil, kamu punya nyali untuk menantangku di panggung pengaduan." Petik 2. Semua orang menyingkir, dan sebuah platform batu dengan panjang sekitar 10 meter dan tinggi 3 meter muncul di belakang mereka. Ini adalah panggung keluhan kota Qingyang. Ada satu di masing-masing 4 distrik. Seniman bela diri tidak diizinkan untuk bertarung di kota. Jika ada keluhan, mereka bisa menyelesaikannya di atas panggung. Penatua Wei telah mengeluarkan tantangan. Semua orang berseru. Di dunia di mana seni bela diri dihormati, seorang seniman bela diri yang memberikan tantangan kepada seniman bela diri lain adalah masalah yang sangat serius. Akankah pemimpin sekte Jun menerima tantangan itu? Jika perbedaan kekuatan terlalu besar, dia berhak menolak tantangan. Meskipun pemimpin sekte Jun memiliki pengalaman seni bela diri yang kaya, kultivasinya sangat rendah. Dia mungkin tidak akan menerima tantangan. Itu benar, tapi dia adalah pemimpin sekte. Karena penatua Wei telah mengeluarkan tantangan, sesuai dengan posisinya, dia harus menerima tantangan itu. Sementara semua orang berdiskusi, mereka terus menatap Jun Changqiao. Lagi pula, tidak peduli berapa banyak mereka menebak, keputusan apakah akan menerima tantangan atau tidak terserah padanya. Pemimpin sekte, Li Qingyang membungkuk dan berbisik, di panggung keluhan, hidup dan mati tidak dibahas. Tidak mungkin, kan? Wajah Jun Changqiao sedikit berubah. Li Qingyang memandang Wei Yinu dan berkata, biarkan murid ini menerima tantangannya. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, tantangan itu dikeluarkan oleh seorang penatua. Bagaimana saya bisa membiarkan murid ini mengambil risiko? Saat berbicara, dia berjalan menuju panggung keluhan. Dia menerima tantangan itu. Pemimpin sekte Jun benar-benar menerima tantangan itu. Dengan kultivasinya, dia pasti akan dipukuli habis-habisan oleh penatua Wei. Seniman bela diri dari berbagai sekte berbicara sekaligus. Di antara mereka, ada orang-orang dengan motif tersembunyi, seperti diaken dari sekte pedang panjang dan murid dari sekte Hol Macan. Itu terlalu ceroboh. Lu Qianqian mengerutkan kening. Penatua dari sekte musim semi roh berada di tingkat ke-12 dari alam pembukaan saluran, sementara Jun Changqiao hanya di tingkat kelima. Dengan celah yang begitu besar, bukankah dia mencari kematian? Murid-murid baru juga khawatir. Pemimpin sekte sangat baik dalam pengetahuan seni bela diri, tetapi kultivasinya terlalu rendah. Bagaimana dia bisa menghadapi tetua dari sekte musim semi roh yang dekat dengan tingkat murid bela diri? Ketika Jun Changqiao melangkah ke Griffin Stage, tidak ada yang optimis tentang dia. Apakah itu seniman bela diri dari berbagai sekte atau murid mereka sendiri? Hahaha, Wei Yinu juga melangkah ke panggung pengaduan dan tertawa. Nak, jika kamu seorang pengecut, tetua ini mungkin akan membiarkanmu pergi. Karena kamu melangkah ke atas panggung, kamu harus bersiap untuk mati. Apakah begitu? Jun Changqiao tidak setuju. Anak ini begitu tenang. Itu perlu untuk memberitahu dia tentang kekuatan sesepuh ini. Wei Yinu menyingsingkan lengan bajunya dan mengepalkan tinjunya. Otot-ototnya menonjol, memperlihatkan urat-urat birunya. Kultivasi utama penatua Wei adalah tubuh fisik.
Tanpa seni bela diri apapun, dia dapat menghancurkan batu 2000 jin dengan satu pukulan. Ya dewa, semua orang menghirup udara dingin. Seorang seniman bela diri di tingkat ke-12 dari alam pembukaan meridian bisa menghancurkan batu 1500 jin. Ini sudah sangat kuat. Ini bukan apa-apa. Seorang murid sekte musim semi roh dengan bangga berkata, Penatua Wei kami, di hutan belantara, pernah membunuh binatang tingkat murid bela diri dengan tangan kosong. Apa? Semua orang terkejut. Seekor binatang tingkat murid bela diri terbunuh dengan tangan kosong dengan kekuatan rilem pembukaan meridiannya. Ini benar-benar menakutkan. Meskipun binatang yang dia bunuh terluka, tetapi melihat keterkejutan di wajah para seniman bela diri, wajah Wei Yinu dipenuhi dengan kebanggaan. Namun, ketika dia melihat Jun Changqiao, dia menemukan bahwa dia mengangkat jari kelingkingnya dan mengorek hidungnya. Gan, seniman bela diri dari berbagai sekte semuanya tercengang. Di panggung pengaduan yang suci dan bermartabat, orang ini benar-benar melakukan hal yang tidak senonoh di depan semua orang. Yang lebih dilebih-lebihkan adalah dia bahkan menggali gumpalan besar dan memantulkannya ke sepatu sesepuh sekte musim semi roh. Wei Yinu tampaknya telah menerima penghinaan besar. Dia dengan marah meraung, mengumpulkan kekuatannya dan meninju dengan tangan kanannya. Huf-hufet, serangan Wei Yinu diresapi dengan kultivasi tingkat ke-12-nya. Seketika, gelombang udara yang terlihat muncul. Tangan Jun Changqiao ada di belakang punggungnya, wajahnya acuh tak acuh. Pemimpin sekte, ekspresi Li Qingyang muram. Lu Qianqian, yang selalu dingin, juga memiliki ekspresi khawatir yang langka di wajahnya. Ini sudah berakhir, orang itu dipukul. Jika dia tidak mati, dia akan terluka. Ledakan, suara teredam terdengar, menggulung gelombang angin, meniup rambut, lengan, dan sudut pakaian semua orang. Astaga, astaga, kultivator yang berdiri di platform of gratitude and grudge rambutnya berkibar tertiup angin. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Pukulan tetua Wei benar-benar menakutkan. Bahkan jika ada batu berat di atas panggung, itu akan hancur berkeping-keping. Pada saat itu, mereka semua diam-diam menilai bahwa pemimpin sekte tulang besi akan hancur setelah menerima pukulan eksplosif seperti itu. Mereka bahkan melihat ke bawah panggung, mencari mayat yang seharusnya dikirim terbang. Tidak ada. Mungkinkah pemimpin sekte Jun tidak dikirim terbang tetapi mati di atas panggung? Astaga, astaga, semua orang menoleh dan melihat ke Grievance Stage. Tentu saja, mereka segera melihat sosok Jun Changqiao. Rahang mereka jatuh, dan mata mereka berkedip karena tidak percaya. Ini, Li Qingyang juga tercengang. Apa yang mereka lihat untuk membuat ekspresi berlebihan seperti itu? Mereka melihat Jun Changqiao berdiri di atas panggung tanpa bergerak sedikitpun. Telapak tangannya yang terbuka, leher, dan bahkan seluruh wajahnya berwarna kuning perunggu, seperti patung perunggu. Kenapa warna kulitnya berubah? Apakah ini teknik bela diri? Aku belum pernah mendengar tentang teknik bela diri yang dapat mengubah warna kulit seseorang. Bukan itu intinya. Intinya adalah Penatua Wei berdiri di depan Jun Changqiao, dan tinju kanannya dekat dengan dadanya. Jelas bahwa dia telah memukulnya dengan akurat. Mengapa dia tidak bergerak satu inci pun ketika kekuatan yang cukup untuk menghancurkan ribuan kilogram batu menghantam tubuhnya? Mengapa dia mempertahankan senyum acuh tak acuh dari sebelumnya? Para seniman bela diri dari berbagai sekte tercengang. Mereka membayangkan adegan Jun Changqiao dikirim terbang atau dibunuh, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menerima pukulan dan berdiri di sana setenang batu. Wei Yinu juga tidak menyangka bahwa kekuatan amarahnya bahkan tidak bisa membuatnya mundur sedikitpun. Dia masih dalam keadaan menyerang dan berkata dengan kaget, teknik bela diri macam apa ini? Jun Changqiao berkata dengan ringan, teknik kulit besi lonceng emas. Teknik kulit besi lonceng emas. Teknik bela diri macam apa ini? Mengapa saya tidak pernah mendengarnya? Petik 2. Namanya agak aneh. Seharusnya bukan teknik bela diri dari Azure Sun County. Tidak hanya di Azure Sun County, tetapi di seluruh benua bintang jatuh, tidak ada teknik bela diri seperti itu. Ini karena itu adalah teknik bela diri dari negara Huaxia di bumi. Mungkinkah Jun Changqiao dulunya adalah seorang seniman bela diri? Dia kentut. Di bumi, dia hanyalah orang biasa. Belum lagi mengetahui seni bela diri, dia kurang berolahraga sepanjang tahun. Berlari beberapa putaran di sekitar lapangan akan membuatnya lelah seperti anjing. Lalu teknik kulit besi kanopi Golden Bell ini. Sangat dekat, sangat dekat. Jun Changqiao berdiri dengan tenang dan diam-diam bersukacita. Untungnya, saya memiliki jimat perlawanan. Jika tidak, bahkan jika saya tidak mati, saya akan terluka parah. Ternyata, ketika Wei Yisfuri menyerangnya, dia telah menghancurkan jimat perlawanan terhadap pemukulan yang diberikan oleh paket hadiah pemula. Saat dia menghancurkannya, kulit Jun Changqiao mulai berubah. Otot-ototnya menjadi sekeras dinding besi. Saat itu,
dia juga sedang berjudi. Dia bertaruh bahwa pil obat yang bernilai 1 poin kontribusi akan memiliki efek yang menantang surga. Jimat yang keluar dari paket hadiah pemula pasti tidak akan lemah. Dia membuat taruhan yang tepat. Jimat perlawanan terhadap pemukulan sangat kuat, sangat kuat. Aku akan bicara. Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu tidak makan? Mengapa pukulanmu sangat lemah? Jimat perlawanan terhadap pemukulan berlangsung selama 60 menit. Jun Changqiao ingin menggunakan sisa 59 menit dan 30 detik untuk bertindak sok. Kebencian. Wei Yi dengan marah mundur selusin langkah sampai dia mencapai tepi panggung. Kemudian, dia tiba-tiba bergegas ke depan. Suara mendesing. Tinju kanannya ditinju lagi. Kali ini, ia membawa gelombang ki yang terlihat. Itu datang lagi. Ini lebih kuat dari terakhir kali. Pemimpin Sekte Jun tidak bergerak. Apakah kamu ingin menghadapinya secara langsung? Kamu sangat percaya diri. Ledakan. Tinju besi kuat Wei Yi mendarat di perut Jun Changqiao. Riak energi yang lemah muncul. Dan hasilnya, pemimpin Sekte Jun masih berdiri di tempat yang sama. Dia tidak bergerak 1 inci pun. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman saat dia berkata, Penatua Wei, kamu harus menggunakan kekuatan. Jika kamu terus bertarung seperti ini, kamu hanya akan membuang waktuku. Wei Yi hampir gila. Dia tidak punya waktu untuk meningkatkan kecepatannya. Dia langsung meninju. Bang, bang, bang. Dalam waktu singkat, dada, perut, dan bahu Jun Changqiao dipukul beberapa kali. Namun, dia masih berdiri di tempat yang sama dengan senyum tidak setuju di wajahnya. Pada saat itu, pemandangan yang muncul di mata para seniman bela diri adalah bahwa pemimpin Sekte Jun seperti tiang kayu, membiarkan Penatua Wei memukulnya lagi dan lagi. Pancang kayu, benda itu dipukul begitu keras. Setidaknya itu memiliki beberapa reaksi. Adapun Jun Changqiao, dia membiarkan Wei Yi memukulnya tanpa henti. Dia stabil seperti batu. Bukan tiang kayu, itu adalah dinding besi. Terlalu menakutkan. Sungguh keterampilan bela diri defensif yang kuat. Teknik kulit besi perisai berlian. Jika saya menemukannya di masa depan, tidak peduli berapa biayanya, saya harus membelinya. Petik 2. Semua orang mendambakan keterampilan bela diri yang disebutkan dengan santai oleh Jun Changqiao. Li Qingyang dan Lu Qianqian menghela nafas lega. Tidak heran pemimpin sekte berani menerima tantangan dari penatua sekte mata air roh. Ternyata dia telah mengembangkan keterampilan bela diri pertahanan yang begitu kuat. Ledakan, ledakan. Wei Yinu meninju puluhan kali. Akhirnya, dia berhenti terengah-engah. Serangan tak terkendali semacam ini menghabiskan energi spiritual paling banyak. Apa yang salah? Jun Changqiao berkata dengan jijik, lelah. Sial, pria sialan. Wei Yinu mengepalkan tinjunya, matanya merah. Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu tidak memiliki kekuatan, jangan tantang aku. Kalau tidak, kamu hanya akan mempermalukan dirimu sendiri di depan semua orang. Wei Yinu sangat marah hingga giginya bergemeletuk. Tiba-tiba, dia menarik tinjunya dan mundur beberapa langkah. Dia memegang wajahnya dengan satu tangan dan tertawa. Apa yang salah? Penatua Wei tidak akan menjadi gila karena marah, kan? Semua orang berbisik. Tiba-tiba, Wei Yinu berhenti tertawa. Wajahnya garang, nak, untuk bisa memaksaku menggunakan kartu trufku, bahkan jika kamu mati, kamu harus merasa terhormat. Jun Changqiao berkata, kartu truf. Wei Yinu melangkah maju, sedikit membungkukkan busurnya, dan meletakkan tangannya di depan perutnya, mengambil posisi yang mirip dengan kuda. Huf-hufet, dua masa energi muncul dengan aneh dan berkumpul di tengah telapak tangannya. Mereka mulai menyerap energi spiritual surga dan bumi di sekitarnya. Brengsek, melihat ini, Jun Changqiao berpikir dalam hati, itu tidak mungkin Kamehameha, kan? Li Qingyang berkata dengan ekspresi serius, ini adalah teknik bela diri yang unik dari sekte mata air suci. Ini disebut tinju batu logam gemerlap. Jun Changqiao hampir jatuh ke tanah. Itu hanya teknik bela diri. Memberinya nama yang begitu panjang, bakat yang luar biasa. Dan murid kedua saya itu, dia benar-benar mengatakannya tanpa henti. Dia juga bakat yang hebat. Ejekan adalah cemoohan. Wajah Jun Changqiao menjadi serius. Bagaimanapun, dua masa energi yang mengumpulkan energi spiritual memancarkan kekuatan yang semakin kuat. Cahaya ini, Li Qingyang lupa nama teknik bela diri itu. Dia berhenti sejenak dan berkata, apa segudang sesuatu tinju batu. Tampaknya itu adalah teknik bela diri tingkat menengah tingkat fana. Setiap kelas teknik bela diri akan dibagi menjadi 3 peringkat kecil. Mereka adalah pemula, menengah, dan mahir. Meskipun teknik pedang gelombang 9 gaya tumpang tindih hanyalah teknik bela diri pemula tingkat rendah, jika gaya ke-9 digunakan, kekuatannya bisa mencapai teknik bela diri pemula tingkat fana.
Karena benua bintang jatuh memiliki pembagian teknik bela diri yang terperinci, itu berarti semakin tinggi kelas dan pangkatnya, semakin kuat teknik bela diri. Tidak mungkin, teknik bela diri tingkat menengah Mortal Grade. Di kota Qingyang, ini tak ternilai harganya. Seperti yang diharapkan dari seorang murid dari Sekte Mata Air Suci. Dia benar-benar mengembangkan teknik bela diri yang sangat kuat. Di tengah seruan orang banyak yang iri, Wei Yinu telah mengumpulkan tinju sesuatu yang ringan secara ekstrim. Dua masa energi bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Huf-hufet, embusan angin naik di atas panggung. Ya dewa, aura yang sangat kuat, ini adalah teknik bela diri tingkat menengah tingkat fana. Semua seniman bela diri menahan napas. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Anak, Wei Yinu berteriak dengan marah, mati. Jun Changqiao mengeluarkan sisir kayu dan menyisir rambutnya yang acak-acakan, gaya rambutku berantakan. Sangat menyebalkan, celepuk, semua seniman bela diri jatuh. Penatua Wei mengungkapkan kartu asnya, membentuk angin bersiul. Dia tidak peduli dengan keselamatannya sendiri. Dia benar-benar peduli dengan gaya rambutnya.